Eh, Kalian kan biasa kuis, cuma di sini gue biasa kayak pakai soal UAS tahun lalu, jadi sekalian buat materi UAS juga gitu. Jadi bentar ya, gue share screen dulu. BTW kalau misal ada yang mau ditanya langsung potong aja nggak apa-apa. Atau misal kayak suara gue nggak jelas atau gimana. Karena kayak internet gue juga lagi nggak bagus. Bilang aja. Oke, langsung gue mulai aja. Ini pakai soal UAS gue tahun lalu. Jadi di sini soal yang pertama itu ada pilihan ganda sama ada 5 esai. Nah, buat yang pilihan ganda yang pertama itu yang stock broker offer share selling facility to investors with 40% margin and 25% minimum margin. Nah, ini perdagangan margin. If subjected to a margin call, the investor must deposit some fund to return the position to minimum margin. If you short sell 100.000 stocks, KLM at 1.000 and the stock price rises 1.200, how much do you have to deposit to meet the minimum margin? Jadi dia short selling. Di sini ceritanya dia short selling. Harga awalnya dari saham adalah 1.000, habis itu harganya naik jadi 1.200. Nah, biar tetap memenuhi minimum margin atau margin call-nya, berapa sih yang mesti ditambah supaya tetap nyampe ke margin call-nya itu. Nah, kan kalau misal kita lihat di sini kita awalnya beginning, karena ini short selling, jadi kita bisa bikin di sebelah kiri cash, yang kanan debt and equity. Nah, beginningnya kita masukin aja di debt. Di sini kita langsung kaliin stock price-nya berapa yang awal, 1.000. Kita kali jumlah stoknya 100.000. Jadi debt-nya ada 100 juta. Nah, equity-nya, ini kan ada initial margin 40% nih. Tinggal dikali aja 40% dikali 100 juta, jadi 40 juta. Nah, cash-nya berarti totalnya aja. 100 juta ditambah 40 juta, jadi 140 juta. Itu awalnya kayak gitu. Nah, di ending, kan dia bilang harganya naik nih. Jadi 1.200. Nah, karena harganya naik, jadi debt-nya juga kita ngitungnya beda. Pakai yang 1.200 dikali 100.000. Jadi 120 juta. Nah, terus kan ditanya, biar tetap memenuhi minimum margin tuh mesti ditambahin berapa sih? Nah, kita mesti nambahin dari equity-nya. Kalau kita nambahin di equity, otomatis yang di cash kita harus juga nambah. Dan proporsinya juga harus sama yang kita tambah. Nah, cash-nya kita punya 140 juta tadi, tambah X. Equity-nya kan sisanya berarti 140 dikurang 120, 20 juta. Tambah X juga, karena ini yang mesti kita cari. Nah, supaya bisa tetap memenuhi minimum margin, equity ratio-nya itu harus sama kayak margin call-nya, 25%. Nah, kalau misal di short selling, kita ngitung equity ratio adalah dengan equity dibagi sama debt-nya. Jadi 20 juta ditambah X dibagi sama 120 juta. Ini kalau misal short selling. Tapi kalau misal dia nggak bilang short selling, nanti caranya beda. Nanti ada di soal essay gue kasih tau kayak bedanya kalau dia short selling sama enggak. Tapi karena dia short selling, equity ratio-nya adalah equity dibagi sama debt-nya. 20 juta tambah X dibagi debt-nya 120 juta. Nah, jadi kalau misal kita hitung ini nanti sama 25%, kita dapat X-nya adalah 10 juta. Jadi jawabannya yang ini, 10 miliar. Buat yang pertama. Itu soal margin call. Kalau ada yang mau ditanya langsung potong aja ya, nggak apa-apa. Oke, gue lanjut ke soal nomor kedua. An executive from Switzerland checked into a hotel room in Spain and was told by the hotel manager that 1 euro will buy 1,25 CHF. From the executive perspective, an indirect exchange rate quote would be, ini materi valuta asing, bab terakhir, bab 16. Jadi foreign currency-nya di sini kan kita tahu adalah 1,25 CHF. Kenapanya foreign currency? Karena di sini dibilang from the executive perspective. Nah, terus domestic currency-nya adalah yang 1 euro. Gitu. Nah, indirect exchange rate-nya tinggal dibagi aja foreign currency dibagi sama domestic currency. Jadi 1,25 dibagi sama 1, dapat adalah 1,25 CHF per euro-nya. Gitu aja kalau indirect exchange rate. Tinggal foreign dibagi sama domestiknya berapa.
gitu aja. Nanti kalau misal buat rumus-rumus kayak gini yang lain-lain tuh ada di, kalian bisa cek di buku atau di Mojako. Nanti kalau misal Mojako udah diupdate bakalan ada rumus-rumus juga gitu. Atau kalian cek di buku juga ada rumus-rumusnya. Oke, itu yang buat nomor 2. Nah, yang ketiga ini terkait sama IRR dan NPV. Jadi, which of the following statements least accurately describes the IRR and NPV methods? Jadi kita lihat di sini. Yang pertama, when selecting between mutually exclusive projects, NPV and IRR methods may give conflicting accept or reject decisions. Ini benar ya. Jadi bisa aja kalaupun NPV-nya dia menyarankan untuk terima project A, tapi bisa aja IRR bilangnya terima project B aja gitu. Jadi bisa give conflicting accept atau reject decisions. Nah, yang kedua, the NPV tells how much the value of the firm has increased if you accept the project. Benar. Karena kan NPV itu net present value-nya ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh nanti net present value perusahaan atau project yang kita ambil ini nanti berapa sih? Peningkatannya itu jadi berapa? Jadi value of the firm-nya itu berapa bertambahnya. Itu bisa kita lihat dari NPV-nya. Nah, yang ketiga, when evaluating independent projects, the IRR and NPV methods always yield the same accept atau reject decisions. Nah, ini enggak. Karena kan kayak tadi ya, kalau yang di A kan gue bilang, kalau misal NPV-nya naik, NPV-nya positif, bisa aja IRR-nya bilang pilih project yang lain, bukan project yang itu. Jadi belum tentu hasilnya itu akan sama-sama accept project A atau sama-sama reject, itu belum tentu sama. Jadi kalau misal soal ini jawabannya yang ini. Yang least accurately describes kan yang ditanya, berarti yang ketiga. Kita coba lihat juga yang keempat, when selecting between mutually exclusive projects, the project with the highest NPV should be accepted regardless of the sign of the NPV calculation. Ini juga nggak selalu benar ya. Karena kan the project with the highest NPV should be accepted regardless of the sign of the NPV calculation. Nah, oh iya, sorry, ini benar. Karena kan highest NPV ya. Jadi kalau misal kita bilang, let's say dia ada 1.200, misal 1.200, satunya habis itu 1.000. Kan otomatis kita pasti terima yang 1.200 gitu. Habis itu kalau misal let's say kita punya 1.000, yang satunya lagi projectnya minus 1.200 gitu. Kan minus 1.200, kalau secara angka emang lebih gede. Tapi kan kalau kita ngomongin highest atau lowestnya, kalau yang minus 1.200 itu kan pasti lebih rendah. Jadi kayak kita pasti pilih NPV yang paling gede gitu. Jadi intinya kalau misal ada NPV itu selalu kita pilih yang positif. Cuman kalau ada dua dan dia bilang mutually eksklusif, pasti kita pilih salah satu yang NPV-nya lebih gede. Gitu. Itu kalau misal bedanya IRR sama NPV methods. Kalau secara konsep aja. Nah, ini kan dari tadi mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu artinya apa sih? Jadi kalau mutually eksklusif ini adalah dia projectnya ini belum tentu bisa dilaksanakan bersamaan. Jadi kita harus pilih satu, mau yang A atau yang B. Kalau misal dia bilangnya independent atau not mutually exclusive, itu projectnya bisa kita accept dua-duanya. Jadi let's say NPV-nya dua-duanya positif, ya udah bisa kita ambil tuh dua-duanya. Gitu. Tapi kalau mutually exclusive nggak bisa. Bedanya di situ NPV sama IRR. Kalau mutually dan independen gitu. A company is considering entering into a joint venture that will require an investment of 9 juta. The project is expected to generate cash flow 4 juta, 3 juta, 4 juta setiap tahunnya dalam 3 tahun ke depan. Assuming a discount rate of 10%, what is the project's NPV? Jadi kita punya discount rate-nya 10%. Nah, NPV. NPV itu kan kalau misal di buku, itu sebenarnya cash flow 1 ditambah cash flow 2, ditambah cash flow 3, ditambah cash flow seterusnya dikurangin sama initial investment-nya gitu kan. Jadi CF1, CF2, CF3 dikurangin I0-nya berapa. Masing-masing present value. Nah, kita bisa juga bikin langsung ditambah semua aja. Tapi kalau misal kita mau langsung nambah semua, jadi kayak langsung initial investment ditambah present value-nya cash flow 1, tambah PV cash flow 2, tambah PV cash flow 3 itu bisa. Cuman di sini kita harus make sure kalau investmentnya jadi minus. Karena kan kita ngeluarin uang ya. Logikanya kalau kita invest, kita pasti ngeluarin uang, angkanya pasti minus. Nah,
minus 9 juta. Terus generate cash flows berarti kan ada uang masuk nih. Tahun pertama 4 juta, tahun kedua 3 juta, tahun keempat 4 juta. Iya benar. Tahun pertama 4 juta, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 4 juta. Dalam 3 tahun ke depan. Nah, discount rate-nya 10%. Kita bisa present value in masing-masing semuanya. Present value-nya pakai rumus present value biasa aja. Yang berarti kan yang ini. Minus 9, kalau 9 juta berarti minus 9 juta dibagi 1 plus 10% pangkat 0. Gitu. Kayak yang... Nah, kalau misal yang tahun pertama, berarti kan nih yang CF1 ya. Kita bikin PV-nya. Kalau yang CF1, ya udah berarti kan 4 juta. Ini 4 juta dibagi 1 plus, nah discount rate-nya kan 10% nih. Ditambah 10%. Nah pangkatnya pangkat berapa? Lihat aja nih tahun keberapa. Oh ini tahun pertama, ya udah pangkat 1. Gitu. Itu aja bikin buat semuanya. CF1, CF2, CF3. Nanti dapat total NPV. NPV itu kan basically intinya total semua present value gitu kan. Itu adalah 120 juta. Tapi kalau misal di pilihan ganda harusnya pakai kalkulator financial juga bisa. Tapi kalau secara rumus kayak gini cara. Gitu. Ini kan 120,962 berarti nih plus 121 juta. Ada jawabannya. Oke, lanjut yang kedua. Yang berikutnya. An investment of 18 million will create a perpetual after-tax cash flow of 2 juta. The required rate of return is 10%. What is the investment's profitability index? Jadi initial investment kita punya 18 juta. After-tax cash flow-nya 2 juta. Rate of return-nya adalah 10%. Dia nanya adalah profitability index. Nah, profitability index itu kan kita ngitungnya adalah dengan present value cash flow kita bandingkan. Jadi profitability index atau indeks profitabilitas kalau kalian lihat di buku harusnya rumusnya adalah jadi present value dari cash flow dibagi sama initial investment atau I0. Nah, present value dari cash flow ngitungnya gimana? Ya udah yang ini tadi. Tinggal 2 juta dibagi. Nah, kenapa ini kita ngitung present value cash flow-nya langsung 2 juta dibagi 10%? Kenapa nggak pakai yang tadi? Yang tadi kan nih ya, 4 juta dibagi 1 plus 10%. Yang ini juga kenapa nggak 2 juta dibagi 1 plus 10% pangkat 1 gitu. Karena nih, dilihat. Di sini kan dia bilang perpetual after tax cash flow. Nih. Kalau kalian masih ingat, di materi paruh sebelum UTS, materi UTS itu kan kalau dia perpetual, rumus present value-nya perpetuity itu kan sama dengan A dibagi I. Ya. Jadi kayak pembayarannya berapa dibagi sama interest rate-nya. Ya udah ini pembayarannya kan 2 juta nih. Interest rate-nya 10%. Ya udah tinggal 2 juta bagi 10%, 20 juta. Itu present value cash flow. Nah, 20 juta masukin ke rumus profitability index dibagi sama 18 juta initial investment. Dapat 1,11 profitability index. Dapat ini jawabannya. Gitu. Maksudnya berarti dari investment ini akan memberikan keuntungan kayak 1,11 lebih dari yang kita punya. Gitu. Profitability index. Oke, gue lanjut ke nomor berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung potong aja ya, nggak apa-apa. Oke. Next itu nah, an investor buys a share of stock for $40 at T9. Buys another share of the same stock for 50 at T91. And sells both shares for 60 each at T92. The stock by the dividend, the money weighted return on the investment is closest to. Oke, kalau kalian cek di buku, itu rumus dari money weighted return on investment, atau berarti kan return on investment berdasarkan uang,
itu mirip kayak rumusnya IRR. Jadi PV expenditure atau PV pengeluaran sama dengan PV penerimaan. Nah, rumus umumnya PV itu kan intinya yang ini ya. Yang mana sih? Nah, yang ini. Present value itu kan intinya pembayarannya atau cash flow-nya dibagi sama 1 plus interest pangkat periodenya berapa. Ini juga sama. Jadi bikin aja masing-masing pengeluaran masing-masing present value-nya, penerimaan masing-masing present value-nya. Kalau buat pengeluaran berarti yang pertama kan 40 nih. Buys a share of stock per 40. Beli 40 berarti included as pengeluaran. 40 dibagi 1 plus R pangkat 0. R-nya kan ditanya ya, the money weighted return on the investment ini. Returnnya ditanya. Nah terus, buys another share of the same stock for the same stock for 50 at T sama 1. Jadi ini periodenya 1 sekarang, 50 dibagi 1 plus R pangkat 1. Sells both shares for 60 each at T sama 2. Nah, dua-duanya sahamnya dijual. Harganya 60 masing-masing. Berarti kan waktu T-nya sama dengan 2, di sini. Nah, waktu T-nya sama dengan 2, di sini. Ini kan 60 kali 2 ya, berarti 120. Gitu. Oke. Nah, terus dia bilang lagi the stock paid a dividend of 1 per share, T-nya 1 dan T-nya 2. Jadi pada saat T-nya 1, ini dia dividen per share 1. Nah, pada saat T2 juga ada dividen, masing-masing 1. Nah, karena, sorry ini harusnya 2 ya, bukan 1. Ntar gue benerin. Nah, karena ini kenapa 2? Karena kan ada 2 ini ya, 2 saham. Kalau ada 2 saham, dia bilang per share. 1 itu per share. Nah, berarti kan di tahun kedua kita udah punya 2 saham nih. Nah, itu kan berarti bayarnya 2, berarti 2 kali 1, bukan cuma 1. Gitu. Nah, atau bisa juga sebenarnya habis itu kalian hitung manual R-nya juga bisa. Tapi kalau mau pakai kalkulator finansial juga bisa biar lebih cepat. Jadi kalian tinggal masukin aja, T-nya kan 0, 1, 2. Nah, cash flow-nya di tahun ke-0, ini kan berarti minus 40 ya. Kan beli 40 nih, minus 40 tahun ke-0. Tahun pertama minus 49 dari mana? Pengeluaran 50, penerimaannya 1. Minus 50 tambah 1, minus 49. Tahun kedua, penerimaannya ada 2 ditambah 120. Jadi 122. Nah, IRR-nya, kalau misal kita masukin, rumusnya dapat langsung IRR 23,82%. Gitu. Ini 23,8%. Itu pakai langsung aja di kalkulator finansial gitu. Langsung kamu kasih. Oke. Next, itu XYZ stockbroker offers investors financing to buy stocks with the following requirements. Initial margin 65%, minimum margin 25%. Minimum margin sama margin call tuh sama ya. Terus, if subjected to a margin call, the investor must deposit some fund to repay of his debt and return the position to minimum margin. Jadi biasanya mirip kayak tadi. You buy 100.000 ABC stocks, nih ya, 100.000 stocks, at the price of 1.000 per stoknya, using the margin facility. At what price are you subjected to a margin call? Nah, di sini dia nggak bilang soal short selling sama sekali. It means perdagangan margin ini nggak pakai short selling. Ya udah perdagangan margin biasa. Nah, harga margin call yang membedakan rumusnya harga margin call kalau misal dia short selling dan enggak adalah di tanda ininya, pengurangnya. Kalau dia nggak bilang short selling, rumusnya harga margin call itu adalah tinggal harga sama awal dikali 1 dikurangin margin awal dibagi 1 dikurangin margin awal. Tapi kalau misal dia pakai short selling, ini tandanya bukan minus, tapi plus. Jadi harga saham awal dikali 1 plus margin awal dibagi 1 plus margin call. Nanti bakalan ada contohnya. Kalau yang misal harga margin call yang short selling di yang bagian S1. Gitu. Nah, karena ini bukan yang short selling, kita pakai minus. Jadi kan harga saham awalnya 1.000, kita kali 1 dikurang margin awalnya atau initial margin 65%, dibagi 1 dikurang margin call-nya 25%.
Nanti kita dapat hasilnya 467. Ini dari 466,67 gitu. Jadi kita bisa dapat price-nya 466. Gitu. Untuk yang margin call. Gue lanjut lagi. Nah, kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Ini adalah a corporation has just paid dividend 400. Kalau dia baru bayar dividen, it means itu adalah D0 pasti. Kalau dia bilangnya has just paid, baru bayar dividen, atau udah bayar dividen, itu bukan D1. Itu adalah D0 pasti. Jadi 400 ini adalah D0. If the dividend can grow 25% for the first 3 years, jadi dalam 3 tahun pertama itu pertumbuhannya 25%, terus seterusnya 10% sisanya. Berapa fair price of the stock using 15% discount rate? Gitu. Jadi ditanya harga sahamnya berapa kalau discount rate-nya adalah 15%. Nah, kalau kalian lihat di buku, rumus buat ngitung saham, harga saham itu kan rumusnya sebenarnya gampangnya adalah present value dari masing-masing dividen ya. Cuman kalau di buku kalian kan ditulis nih, D1 dibagi D. 1 plus I pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus I pangkat 2 gitu terus dan seterusnya sampai yang terakhir juga misal DN ya yang terakhir DN. Nah kan bawahnya sama ya, berarti 1 plus I pangkat N. 1 plus I pangkat N tambah PN. Jadi PN yang terakhirnya berapa? Dibagi 1 plus I pangkat N lagi. Sama. Jadi masing-masing semuanya di present value-in. Gitu. Nah, berarti kan kita mesti cari nih masing-masing present value-nya dari D1, D2, dan seterusnya. Yang kita tahu di sini grow-nya bisa 25% untuk 3 tahun pertama. Ya udah kita bisa punya jelas nih D1, D2, D3-nya berapa. Nah, D1-nya berarti kan D0 400 dikali 1 ditambah 25%. Pangkat 1 karena growth-nya adalah 25%. Kalau yang kedua ya udah tinggal sama berarti 400 dikali 1 tambah 25% pangkat 2. Yang ketiga berarti tinggal dipangkatin 3 aja. Nah, present value-nya pakai rumus yang ini nih. Jadi kan D1 dibagi 1 plus I pangkat 1. Ya udah langsung aja. Berarti 500 dibagi 1 plus 15% pangkat 1. Kalau D2 berarti 625 dibagi 1 plus 15% pangkat 2. Yang ketiga juga gitu. Kita udah dapat present value dari D1, D2, D3. Nah, sekarang kita harus tahu harganya di karena terakhir kan D3 ya. Ini kan DN. Tapi kita mesti cari juga PN-nya berapa. Nah, kita harus tahu P3-nya ini berapa. Nah, P3 itu kan dia bilang 10% ya growth-nya setelah 3 tahun pertama adalah 10%. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin D4 nih, kan tadi dividennya 3 tahun ya, D1, D2, D3. Habis itu tahun setelahnya pertumbuhannya 10%. Berarti D4 logikanya kan pasti udah 10% nih growth-nya. Berarti tinggal 781 dikali 1 ditambah 10%. Dapat 859 D4-nya. Nah, ini 859 bisa kita pakai buat cari 3. Jadi kan P3-nya ini 10% afterwards, tapi dia nggak bilang nih sampai kapan 10%-nya. Which means kalau nggak dibilang sampai kapan pasti dia adalah perpetuity. Gitu. Nah, kalau perpetuity rumusnya udah jelas ya. Berarti kan A dibagi I min J gitu. Atau kalau misal kalian inget yang kemarin juga ada rumusnya ya. Jadi D dibagi K min G. K itu apa? K itu ya discount rate-nya berapa? G growth-nya berapa? Kan kita punya D4-nya 859. Nah, K min G-nya ya udah berarti tinggal masukin discount rate-nya 15% dikurang J-nya pakai yang 10%. Karena kan ini udah setelah 3 tahun nih. 10%. Nanti dapat hasilnya adalah 17.188. Jadi ingat aja, kalau yang terakhir yang 25% ini
yang udah jelas pertemuan terakhirnya adalah sampai 3. Berarti kita harus cari next step-nya, cari D4-nya pakai growth yang 10%. Growth yang setelahnya. Kalau udah dapet D4, cari P3. P3 caranya gimana? Pakai perpetuity rumusnya. Perpetuity, tapi pakai growth-nya atau D-nya yang D4. Gitu. Nanti dapat P3. Nah, kalau udah, karena ini present value kan ya, PN bagi 1 kasih pangkat N, nah kita mesti present value in dulu nih. 17.188 dibagi 1 plus 15% pangkat 3. Dapat hasilnya 11.301. Nah, tapi kan ini baru present value dari P3 aja. Cuman bagian akhir doang nih. Nah, yang awal-awal ini kan belum dihitung nih, yang present value D-nya. Jadi tinggal kita tambahin aja 11.301 yang tadi ini, kita tambah sama nih present value masing-masingnya. 435, 473, 514 dapat 12.722. Jadi harga sahamnya itu adalah ini, 12.700. Gitu. Itu buat kalau misal perhitungan saham. Oke. Next, gue lanjut. Ini. Based on the data available, if the stock index is 350 on January 1, then using the value weighted method, the stock index on December 31 is, ya, jadi dia nanya stock indexnya kalau diketahui yang awal adalah 350, di akhirnya berapa? Kalau misal kita pakainya adalah value weighted method gitu. Nah, value weighted method ini sama aja kayak market value method atau market capitalization method gitu dalam penghitungan indeks saham. Nah, kalau market value itu kan berarti harus P dikali Q. Jadi harga kita kali sama jumlah sahamnya berapa. Gitu. Stock indexnya kan berarti market value endingnya dibagi market value beginningnya kalau dia pakai value weighted method. Berarti P1Q1 dibagi P0 Q0. Kan ada rumus yang itu tuh. Jadi indeksnya adalah sama dengan ya jumlah dari P1Q1 harganya di akhir periode dibagi jumlah P0 Q0. Nah, P1Q1 berapa? Ini kan 630 dari mana? Jadi di sini adalah, nah, kita kan hitung satu-satu nih. Jadi yang pertama PTA. Number of shares-nya 1.500. Harganya 28. Jadi udah 28 kali 1.500, 45.000. Yang kedua 10.000 dikali 50, 500.000. Yang ketiga 3.000 kali 30, 10.000. Dapat jumlahnya 632.000. Taruh di sini. Beginningnya yang P0 Q0-nya ya udah berarti pakai Q-nya sama 1.500 kali P0. P0-nya 1 Januari nih 22 kali 1.500 33.000. 40 kali 10.000 400.000. 34 kali 3.000 102.000. Totalnya 535.000. Jadi tinggal 632 dibagi 535.000. Nah, kita kali sama stock index yang beginningnya berapa? 350. Jadi stock index sekarang adalah 413. Gitu. Ini ya, jawabannya 413. Biasanya sih stock index beginning itu 100. Cuman ya jadi kali 100. Cuman nggak selalu kayak gitu. Bisa aja kalau kayak di soal ini kan 350 ya. Jadi stock index beginningnya 350. Tapi kalau in case dia nggak ngasih tahu kayak stock index beginningnya berapa, ya udah asumsiin aja stock index beginningnya 100. Karena emang biasanya yang jadi basisnya adalah 100. Gitu. Itu kalau value weighted. Nah, yang lain itu kan ada lagi berdasarkan harga. Kalau price weighted berdasarkan harga, ya udah berarti tinggal P1 dibagi P0 aja harganya aja nih. 28 bagi 22, tambah 50 bagi 40, tambah 30 bagi 34. Itu kalau berdasarkan harga. Nanti ada di esai, soal esai yang berdasarkan metode-metode yang lain juga. Gitu. Next ini. Soal terakhir dari pilihan ganda. Over the past month, the Swiss franc atau CHF has appreciated 12% against pound sterling atau GBP. How much has the pound sterling depreciated against the Swiss franc? Jadi di sini ada apresiasi 12% persentasenya.
persentase apresiasi 12%. Nah, ditanya adalah depresiasinya berapa. Nah, selalu ingat, kita punya rumus depresiasi ini, persen apresiasi dibagi 1 plus apresiasi kali 100%. Tapi, rumus ini cuma bisa dipakai kalau misal kayak gini. Jadi dia bilang apresiasinya adalah nih kan, Swiss franc terhadap GBP. Jadi CHF terhadap GBP apresiasi. Ditanya depresiasinya GBP terhadap CHF. Jadi kebalik ya, apresiasinya Swiss franc terhadap pound sterling. Nah, berarti depresiasinya kita bisa pakai rumus yang ini kalau dia nanyanya kebalikannya, berarti pound sterling terhadap Swiss franc. Nah, kalau sama-sama Swiss franc terhadap GBP, kita nggak bisa pakai rumus depresiasi ini. Gitu. Nanti ada soalnya. Oke. Jadi palingan kalau yang ini kita bisa pakai rumus ini karena itu tadi ya, kebalik apresiasi dan depresiasinya. Jadi tinggal kita masukin aja, depresiasi itu kan berarti persen apresiasi 12% dibagi 1 tambah 12%, kita kali 100%. Dapat 10,71%. Jelas ya? Berarti kan kurang dari 12%, less than 12%. Gitu, untuk depresiasi. Soal PG-nya udah, kalau kemarin pas UAS gue, kalau gue nggak salah, tadi gue barusan lihat di soalnya itu waktunya adalah 25 menit. Terus sisanya 2 jam atau 2,5 jam, gue lupa. Itu buat yang esainya. Ada yang mau ditanya dulu buat pilihan gandanya sebelum gue masuk ke esai? Oke, kalau misalnya nggak ada, gue langsung masuk aja ke soal esai. Oke, soal esai yang pertama. Jadi, tentang saham, shares. Yang A, PT Abadi Semesta recently paid a 200 annual dividend. Nah, recently paid baru aja bayar, berarti ingat tadi pasti dia 0 kalau baru bayar. Dia 0 ada 200. On its ordinary stock, it is at an average rate of 10% per year. Jadi growth-nya 10% per tahun. The share is currently selling for 10.000 a share. Jadi harganya P0-nya 10.000. Ditanya rate of return of the share-nya berapa? Rate of return itu apa sih? Rate of return itu adalah K-nya kalau di rumus saham. Mana tadi rumus saham? Rumus saham. Nah, yang ini ya. Nah, K-nya di sini. Atau ya di sini I lah, sama aja. Pokoknya interest-nya. I-nya atau K-nya, itu yang ditanya. Nah, ingat kalau misal kita tadi punya P4, P3 itu pakainya di 4, berarti kalau di sini P0, kita pasti pakainya D1. So kita harus cari tahu dulu D1-nya berapa. D1-nya kita bisa cari, berarti kan D0 200 ya, dikali 1 ditambah 10%. Dapat 220. Gitu. Nah, P0-nya 10.000. Itu kan D1 dibagi K-G. Jadi tinggal 10.000 sama dengan 220 dibagi K-nya berapa dikurang 10%. Ini ya, pakai rumus yang ini tadi. Kan D4 bagi K-G itu P3, berarti kalau P0, D1 bagi K-G. Nah, nanti kalau misalnya kita hitung, K-10% kali 10.000 sama 220. Berarti K-10% sama 220 dibagi 10.000, 0,022. K-nya tinggal ditambah aja 10% tambah 0,022 dapat 12,20%. Gitu. Jadi yang A-nya sebenarnya nggak susah, tinggal kita ngebalik aja rumusnya. Kalau tadi kan kita disuruh nyari P-nya berapa. Kalau ini kita udah tahu P-nya, disuruh nyari K-nya berapa sih. Gitu. Ya udah langsung aja kayak gini. Nah, kenapa bisa langsung D1 per K-G? Kenapa nggak ada yang depan-depannya dulu D1, D2, D3-nya? Karena di sini yang diketahui dividennya cuma 1 kali aja. Gitu. Dia nggak bilang ada perubahan growth atau kayak gimana, that's why kita bisa langsung asumsi pakai rumus yang ini. Kecuali dia emang bilang ada perubahan growth-nya ya, pertumbuhannya. Kalau ini kan jelas ya, pertumbuhannya 25% 3 tahun pertama terus berubah jadi 10% setelahnya. Kalau ini kan nggak ada kayak gituannya, jadi bisa langsung pakai yang 12,20%. Gitu. Itu soal yang A, tentang saham. Nah, soal B, PT Senjakala is a new firm in a rapidly growing industry.
The company is planning on increasing its annual dividend by 15% a year. Jadi growth-nya 15% untuk 4 tahun pertama nih, for the next 4 years. And then decreasing the growth rate to 6% per year thereafter. Jadi growth setelahnya 6% untuk setelahnya. Nah, the company just paid its annual dividend in the amount of 200 per share. Just paid ya, berarti kan pasti D0, 200. What is the current value of one share of this stock if the required rate of return is 14%? Ya udah, ini basically sama aja kayak yang tadi dibilang Ganda. Dia nanya nilainya satu saham, atau jadi kayak price of the share, fair price of the share, value of the share, current value of the share, itu hal yang sama. Basically nanyain harga sahamnya berapa sih, intinya gitu aja. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih, kan dia bilang pakai cara yang tadi sama aja ya. Untuk 4 tahun pertama, ya udah kita bikin tabelnya tambah satu lagi sampai 4. D-nya, nah D1, kan kita tahu D0-nya 200 ya. D1 harus kita tambah. Jadi kan 200 dikali 1 tambah 15%. Nah gitu terus sampai yang keempat dapat ini D. Ya kan? Rumus present value yang tadi itu. Yang ini D1 bagi 1 plus I pangkat 1. Kalau D2 berarti D2 dibagi 1 plus I pangkat 2 gitu. Dapat rumusnya masing-masing. Kalau udah, nah kita mesti cari P4-nya berapa. Kenapa mesti cari P4? Karena ini kita baru tahu sampai 4 tahun pertama aja. Habis itu kan growth-nya berubah nih 6%. Nah baru kita bisa jadi ini yang pakai rumus ini. Sama dengan D5 dibagi K-J. Nah D5-nya ya udah berarti D4. Kita kali 1 ditambah growth-nya. Nah growth-nya pakai yang kayak tadi ya. Pakai yang 6%, pakai growth yang kedua, bukan yang pertama, 15%. Pakai yang 6%. Jadi 268. Jadi tinggal kita masukin aja. 268 dibagi K-J, 14% dikurang 6%. Dapat P4-nya 3.346. Nah, present value-nya ya udah tinggal di present value aja. 3.346 dibagi 1 ditambah 14% pangkat 4. Nah, total present value-nya ya udah tinggal dijumlah ya. Berarti kan PV dari P4 nih 1981, kita tambah present value D-nya dari D1 sampai D4. Dapat 2.799. Jadi itu jawabannya. Current value of one share-nya adalah ini, 2.799. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya soal saham? Oke, kalau nggak ada, gue lanjut ke problem 2. Oke. Problem 2 itu materinya yield and return. Jadi, you decided to invest 500 juta by purchasing government treasury bill with maturity of 180 hari. Nih, 500 juta, 180 hari. The bank discount yield atau imbal hasil diskon bank itu 8%. Jadi, RBD 8%. Rate bank discount ya. Ini 8%. Nah, you're required to calculate yang pertama money market yield. Nah, kalau kalian lihat di buku, rumusnya money market yield itu ada beberapa. Nah, info yang kita tahu di sini cuman RBD-nya aja, rate dari bank discount-nya aja. Ya udah, kita cari dulu ini rate bank discount ini gimana. Nah, rumusnya rate bank discount atau bank discount yield ini kan D per F dikali 360 bagi T. Jadi, ya udah tinggal kita masukin kan, rate-nya 8%, sama D-nya kita nggak tahu, F-nya adalah 500 juta. Gitu. Nah, 500 juta kita kali sama 360 dibagi T. T-nya adalah 180 di sini kan, 180 hari. Jadi 360 kalau diskon bank kan ingat, semua yang bank pasti asumsinya adalah 360 hari dalam satu tahun. Gitu. Kalau udah kita bisa cari nih D-nya. Oh, D-nya 20 juta. Maksudnya berarti yield-nya dalam secara nominal uang adalah 20 juta. Nah, terus selain itu kita bisa cari P0-nya. P0 ya udah tinggal F dikurang D aja. 500 juta dikurang 20 juta, 480 juta. Ini rumusnya ada di buku. Nah, terus RMM atau rate dari money market yield-nya kan rumusnya nih ya, D dibagi P0 dikali 360 bagi P.
Nah, masukin aja D-nya 20 juta, P0 yang 480 juta dikali 360 bagi 180. Dapat money market yield-nya adalah 8,33%. Gitu. Yang pertama udah kak. Yang kedua period yield-nya, imbal hasil periode. Ya, holding period yield atau HPY gitu. Kita kan punya rumusnya kalau HPY itu P1 min P0 dibagi P0. Ya udah tinggal masukin P1-nya 500 juta, P0-nya tadi kita udah cari 480 juta dibagi P0-nya 480 juta. Dapat HPY-nya berarti 4,17%. Gitu. Ada beda sama RM. Nah, yang terakhir effective annual yield atau imbal hasil efektif tahunannya, EAY-nya. Nah, kita punya rumus EAY ini 1 ditambah HPY pangkat 365 bagi T minus 1. Gitu. Nah, tinggal kita masukin aja ya. Berarti kan 1 ditambah HPY-nya 4,17%. Ini di pangkat 365 dibagi T-nya 180 hari tadi ya. Ini T-nya 180 hari kurangin 1. Dapat EAY-nya adalah 8,63%. Gitu. Itu yang bagian A udah selesai. Nah, yang bagian B, beda pertanyaan lagi. One famous national business daily launched a new stock market index consisting of 5 stocks with the following data. Jadi ada 5 saham yang keluarin, ini indeksnya. If T is a basis period when index itu 100, you are asked to calculate the percentage of change or return of the index at T1 if the index is constructed based on price. Nah, ini tadi gue bilang ya. Jadi ada beberapa cara untuk ngitung indeks saham. Nggak cuman value weighted atau market value atau market capitalization aja. Tapi bisa berdasarkan harga atau price, kapitalisasi pasar kayak yang tadi market capitalization, dan sama free float atau saham beredar. Nah, kita lihat caranya masing-masing. Kalau berdasarkan harga, itu kita punya rumusnya ya udah harga tahun pertama dibagi harga tahun ke-0 dikali basis indeksnya berapa 100. Nah, harga ini perlu kita jumlah semua ya. Jadi kan harga yang dari 4 saham ini kita jumlah ini. 800 sama 750 tambah 700 sama 1500. Jadi 3750 dibagi 2425 ini ya, semua harga di sini dikali basis indeksnya 100 ya. Dapat 155. Nah, persentase perubahannya berapa? Nah, sebenarnya gampang kalau ini. Kan 100 ya basis indeksnya. Jadi 155. Ya udah berarti persentase change-nya pasti 55%. Cuman kalau misal basis indeksnya nggak 100 kan nggak bisa langsung kayak gitu. Misalnya yang tadi basis indeksnya nih 350 kan. Nggak bisa kita langsung 413 kurangi 350. Mesti kita hitung juga. Jadi 155 kita kurang 100 dibagi 100. Dapat 55%. Yang pertama. Yang kedua itu kalau berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi yang tadi ya, jadi P1Q1 dibagi P0Q0 kita kali basis indeksnya. Jadi 25.750 dari mana? Kita jumlahin semua nih. 10.000 shares-nya kita kali 800. 3.000 shares-nya kali 750. 5.000 dikali 700, 8.000 dikali 1.500. Kita bagi sama yang bawahnya. Nih ya, 10.000 kali 500 dan seterusnya yang 0. Basis indeksnya 100. Nah, pertanyaannya adalah mungkin kenapa dia, ini kan dibilangnya adalah in million ya, 10.000 ini. Kenapa kok bisa langsung dikali ini 10.000 kali 800? Kenapa nggak dijadiin juta dulu, jadi 10.000 terus sampai 06 di belakangnya jadi 10. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu, kenapa? Karena anyway, in the end pun dia dibagi sama P0, Q0 gitu. Jadi kan Q1 dibagi Q0 di sini ya. 10 juta. Nah, Q0-nya juga pasti kan 10 juta juga. Jadi kayak anyway di akhir pun jutanya akan hilang gitu. Satuan di belakang itu akan hilang. Jadi kayak ya udah nggak masalah kita mau kali sama 10.000 ini. Nah, yang perlu di-note adalah angka yang kita pakai adalah angka saham yang di-issue. Issued shares. Kalau misal kita ngomongin kapitalisasi pasar. Nah, untuk yang ketiga, itu kan baru free float nih atau saham beredar. Baru kita pakai yang ini, floating shares atau saham yang beredar untuk jumlahnya.
Jadi caranya sama aja kalau berdasarkan saham beredar, sama kayak kapitalisasi pasar. Bedanya dia ngitungnya bukan berdasarkan share yang di-issue, tapi berdasarkan berapa share yang beredar di pasar. Floatingnya berapa. Caranya sama, bakal dapat di sini 136. Ya udah, cash-nya berarti 36%. Gitu. Itu buat yield and return. Problem 2. Ada yang mau ditanya? Kira-kira? Oke, kalau misalnya udah jelas, gue lanjut aja ke problem 3. Oke. Problem 3 itu other investment criteria, bab 14 kalau di buku. Jadi, partner company has identified the following cash flow for new project. Ya, jadi project A ini, project B ini cash flow-nya. It required of the percent, and required to the following. Yang A, what is the NPV of each project? Berapa NPV masing-masing project? NPV sama ya, kayak tadi. Tadi itu kita udah nyari NPV mana ya? Bentar. Nah, ini. Bukan. Nah, yang ini. Tinggal kita jumlah aja kan dari initial investment sama cash flow-nya. Nah, di sini malah lebih gampang lagi. Kenapa? Karena udah jelas. Di sini ya, yang minus yang mana, yang plus yang mana udah jelas. Kita pindahin aja. Semua ini minus 200, 55, 50, minus 28, 330. Kita present value in semuanya. Minus 200 dibagi 1 tambah 12% pangkat 0, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau di jumlah total NPV-nya nih 78 juta. Project B juga melakukan hal yang sama. Itu tinggal pindahin aja cash flow-nya berapa, dapat nanti present value in, nanti dapat NPV-nya berapa. Itu ya. Jadi yang A udah kelar. Gitu aja. Yang B, if it is a mutually exclusive project, which project should partner company choose based on NPV? Why? Nah, kalau kita lihat di sini dua-duanya NPV-nya positif. Sebenarnya logikanya kalau dua-duanya positif ya udah ambil dua-duanya juga not a problem, nggak masalah ambil dua-duanya. Cuman the problem adalah the project is a mutually exclusive project, which means kalau dia mutually exclusive, kan tadi gue bilang, kita nggak bisa pilih dua-duanya. Karena mutually exclusive project means project ini nggak bisa berjalan bersamaan. Jadi harus satu-satu. Ya udah, kita pasti pilih yang memberikan kenaikan value bagi kita paling tinggi. Kan tadi NPV itu memberikan kenaikan value ya, yang tadi gue bilang. Jadi NPV-nya paling tinggi yang mana? Ya udah, kita pilih adalah project A karena NPV-nya lebih tinggi. Simple. Nah, yang C. If it is not a mutually exclusive project, which project should partner company choose based on profitability index? Why? Nah, kalau misalnya kita lihat secara NPV, ya udah ambil dua-duanya karena dua-duanya positif, gitu kan. Cuman di sini dia bilang adalah based on profitability index. Kita mesti cari dulu profitability indexnya. Kalau not a mutually exclusive, berarti bisa berjalan bersamaan. Nah, indeks profitability, tadi kita punya rumus ini ya, present value dari cash flow dibagi sama initial investment-nya, di 0 ya. Nah, present value dari cash flow-nya kita punya ini, udah punya NPV-nya jelas, 78 juta. Ya udah tinggal bagi aja initial investment-nya 200 juta, nggak pakai minus ya. Jadi 0,39 project A. Project B berarti tinggal 61 juta dibagi 200 juta, 0,31. Oh, dua-duanya lebih dari 0 nih. Dua-duanya profitable buat si Parker Company ini. Ya udah, bisa ambil dua-duanya. Karena dua-duanya ngasih profitability index yang positif. Gitu. Tapi kalau let's say tadi sama kayak tadi ya, mutual eksklusif, ya udah pasti pilih yang lebih gede, yang A aja. Tapi karena ini bukan mutual eksklusif, bisa pilih dua-dua. Gitu. Nah, yang D, what is the discounted payback period for each project? Nah, sebenarnya discounted payback period sama payback period itu rumusnya sama. Jadi ya udah tinggal pakai rumus yang sama bisa dapat hasilnya. Cuman yang menjadi pembeda adalah kalau payback period dia langsung ngitung dari cash flow dari sini. Nah, tapi kalau discounted payback period kita harus mendiskount semua cash flow itu. Atau dalam kata lain, mendiskount itu artinya adalah kita jadiin present value. Jadi semua cash flow itu kita jadiin present value. Jadi kita udah punya ya, kita udah bikin masing-masing present value-nya berapa. Gitu. Nah,
Jadi rumusnya kalau discounted payback period itu tahun terakhir sebelum initial investment-nya itu ke cover atau balik ditambah sama ini. Oke. Jadi tahunnya dulu. Tahun sebelum initial investment-nya balik. Initial investment kita 200 juta. Jadi di tahun berapa sih sebelum investment kita itu balik 200 juta ini? Kita lihat nih, makanya kita bikin accumulated PV. Ini apa? Jadi dari cash flow ini uangnya masuk ke kita kan. Nah, terus sampai di tahun berapa dia tuh balik ke kita? 49 juta. Tahun kedua 49 juta ditambah 39 juta berarti 88 juta. Tahun ketiga berkurang 88 kurang 19 69 juta. Tahun keempat bertambah lagi 209 juta. Jadi uang 200 juta itu baru balik di tahun keempat jadi 278. Nah, jadi di discounted payback period di depannya nih kita tulis 3 ya. Jadi tahun sebelum initial investment kita balik. Nah, 3 kita tambah sama ini. Initial investment kita dikurang sama accumulated PV-nya sebelum tahun recovery. Ya, tahun ketiga. Karena tadi kita tahun ketiga di sini, berarti kita juga nguranginnya di sini tahun ketiga. Investment awal dikurangin accumulated present value-nya di tahun ketiga. Nah, kita bagi sama berapa sih present value-nya di tahun keempat. Gitu. Dapat 3,62 tahun. Jadi, gini ya. Kalau kita tulis nih, 3 itu tahun sebelum recovery ya. Recovery kan ini tahun keempat nih, jadi 278. Sebelum recovery kan berarti yang tahun ketiga nih, 69 juta. Ditambah initial investment-nya ini 200 juta, kita kurang sama accumulated present value di tahun ketiga. Itu adalah 69 juta ini ya. Dikurangin 69 juta. Nah, dibagi sama present value di tahun keempat. 209. Nah, dapatlah nanti 3,62 tahun discounted payback period-nya. Nah, project B kita juga melakukan hal yang sama. Tinggal kita bikin aja. 200 juta. Tahun berapa sih 200 jutanya balik? Sama. Tahun keempat baru balik jadi 261 juta nih. Tahun ketiga masih 79 juta. Ya udah. Berarti kita bikin di sini 3 ya kan depannya. Ditambah 200 juta dikurang sama accumulated tahun ketiga 79 juta dibagikan tahun keempat 182 juta. Dapat 3,66 tahun. Nah, gitu. Jadi payback period itu apa sih sebenarnya? Payback period itu adalah uang kita, initial investment kita itu bisa balik ke kita dalam waktu berapa lama sih? Ternyata project A uang kita bisa balik dalam waktu 3,62 tahun. Project B uang kita bisa balik dalam waktu 3,6 tahun. Kalau misal disuruh milih dan dia bukan mutually eksklusif, ya udah pilih dua-duanya, it's okay karena discounted payback period-nya mirip kan, 3,62 sama 3,66. Overall mirip hampir 4 tahun. Nah, tapi kalau dia mutual eksklusif, nah kita pilihnya project A. Kenapa project A? Karena discounted payback period-nya lebih kecil. Artinya uang kita balik ke kita tuh makin cepat. Jadi modal 200 juta itu balik ke kita lebih cepat di project A. Beda 0,04 tahun. Gitu. Itu kalau suruh milih. Next yang E, what is the MERR using combined method for each project? Gitu. Nah, MERR ini pakai Excel atau pakai apa namanya? Calculator financial gitu ya. Nanti masukin aja cash flow-nya semuanya berapa. Terus kalau ada rate-nya, refinance rate-nya, apa rate-nya, ini finance rate, reinvest rate, kan kita asumsi sama ya, di sini 12%. Ya udah, masukin 12% aja. Dapat MERR-nya project A 20,91%, project B MERR adalah 19,77%. Bisa dilihat project A lebih gede. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulin ya dari semua soal ini, ternyata dengan metode apapun, kalau misal dia mutually eksklusif, pasti kita akan pilih project A. Gitu.
Nah, tapi sebenarnya itu nggak selalu kayak gini. Bisa aja ternyata, oh pakai profitability index ternyata yang project B lebih tinggi. Gitu. Itu sangat bisa aja. Cuman dalam soal ini kebetulan semuanya project A. Gitu. Jadi kalau misalnya suruh bikin kesimpulan, ya udah berarti pilih fix project A. Gitu. Kalau misalnya emang ada yang pilih A, pilih B, kita pakai yang paling oke adalah NPV, patokannya NPV. Jadi kayak walaupun yang lain pilihnya A, pilih B, pilih yang mana, kita lihat NPV-nya pilih apa. Gitu. Kalau misal beda-beda ya. Kalau sama ya udah kita bisa langsung bilang A. Tapi kalau beda-beda, patokannya ke NPV. Gitu. Itu buat ada investment kriteria. Oke, ada yang mau ditanya mungkin ada investment kriteria soal ini problem 3. Oke, belum ada ya. Gue lanjut dulu ke problem 4. Problem 4 masuk ke perdagangan margin atau margin trading. Nah, ABC Stockbroker offers investors financing to buy stocks with the following requirements. Initial margin 30%, minimum margin 15%. If subjected to a margin call, the investor must have some fund to repay part of its debt and return the position to initial margin. Nah, you buy 10.000 XYZ stocks 10.000 at the price of 8.500 per stocknya using the margin facility. At what price are you subjected to a margin call? Nah, lihat. Di sini dia nggak ngomong soal short sama sekali. Nah, kalau nggak ada short, kita pakai rumusnya ini ya. Normal ya, minus. Jadi harga saham awal 8.500 dikali 1 dikurang margin call-nya. Margin awal, 30% dibagi 1 dikurang margin call-nya 15%. Dapat harga margin call-nya adalah 7.000. Gitu. Yang kedua, kalau XYZ stock price-nya turun ke 6.500, berapa rupiah marginnya yang harus dideposit? Nah, karena dia nggak tulis, maka cara tahun ini juga beda. Kalau short selling, nih ya, ini. Kita punya tadi kan beginning, ending, cash, debt, equity. Gitu ya. Nah, kalau nggak pakai short selling, margin call biasa aja, itu bukan cash, tapi stock value, debt, dan equity. Gitu. Nah, totalnya 10.000 dikali 8.500 nih masuknya di stock value. Kalau di short selling, dia masuknya di debt. Tapi karena ini bukan short selling, dia masuknya di sebelah kiri, di stock value. Nah, sebelah kanannya utang dan ekuitas. Nah, ngitungnya gimana? Ekuitasnya tinggal dikali. Initial marginnya kan 30%. 30% kali 85 juta, 25.500. Sisanya itu pasti debt-nya. Gitu. Itu beginningnya. Nah, endingnya berarti ya udah tinggal aja. Berarti kan stock value kita sekarang harganya turun nih. Jadi 6.500 kan ya. 6.500 dikali sama stoknya 10.000. 65 juta. Ekuitasnya, equity-nya, debt-nya tetap sama 59.500, ekuitasnya sisanya berarti kan 65 juta dikurang 59.500 dapat 5.500. Nah, karena kita harus tetap equity ratio-nya itu memenuhi margin call 15%, kita harus tambah nih equity kita, tambah X. Di sebelah kiri juga harus tambah X. Tapi kita tambah X adalah dalam bentuk cash. Gitu. Jadi kita nambah cash sekian supaya equity kita juga bertambah. Gitu. Nah, equity ratio-nya, kalau misal kalian ingat tadi kan di short itu equity dibagi debt ya, equity dibagi utang. Nah, karena total semuanya untuk initial margin-nya kita ngitung di debt. Initial sahamnya nih, stok 10.000 kali 30.000, 300 juta ada di debt. Nah, kalau yang ini kan kita hitung 10.000 kali 8.500, 85 juta ada di stock value. Nah, that's why kita jadi patokannya adalah ke yang sebelah kiri. Jadi ekuitasnya 5.500 tambah X dibagi kirinya 65 juta tambah X juga. Akan cash ditambah stock value. Itu ini kalau bukan short ya. Nah, nanti bakalan dapat X-nya adalah 5 juta. Gitu. Itu buat yang A. Ini kalau bukan short ya. Bedanya di situ. Jadi dia dikali langsung itu masuknya ke stock value,
equity-nya berarti initial margin-nya berapa, 30%, kita kali sama stock value, debt mengikuti. Ending-nya kita tambah di equity, di kiri kita tambah cash, bukan tambah stock value. Equity ratio-nya berarti ekuitas dibagi sama portofolio kita berapa, stock value ditambah cash. Gitu. Kalau short, nih ya, perbedaan pertama, rumusnya plus untuk harga. Yang kedua, kita mau awalnya di debt. Ekuitas itu berapa initial margin kita kali debt. Cash mengikuti. Endingnya ya udah dikasih ya, kan. Itu ya, itu beda. Oke, yang kedua, B sama ya. Jadi initial marginnya 50%, minimum margin 25%. Terus short selling 10.000 stok, harganya 30.000 per stok. Berapa harganya untuk margin call? Ya udah tinggal kita kali aja. Harga saham awal kali 1 plus margin awal dibagi 1 plus margin call. Ingat tadi kalau bukan short minus, kalau short plus. Kita masukin 30.000 kali 1 plus 50% dibagi 1 plus 25%. Dapat harga margin call-nya 36.000. Nah, kalau kasusnya harga naik jadi 37.000, berapa yang harus dideposit? Ya udah kita masukin ya. Beginning-nya berarti kan di debt nih. Harga awalnya 30.000 kali 10.000. 300 juta. Karena short dia masuknya di debt. Kalau bukan short masuknya di stock value di kiri. Di debt, equity-nya initial margin 50%, kita kali sama debt-nya 300 juta. Jadi 350 juta. Cash-nya tinggal ditambah. Debt tambah equity. Utang tambah ekuitas berapa. Ending-nya debt-nya berubah jadi 37.000 kan harganya. Dikali 10.000, 370 juta. Di sini 450 juta, maka di sini sisanya 80 juta. Ini tambah X, jadi cash-nya juga tambah X. Gitu. Nah, equity ratio-nya 80 juta tambah X, ya kan? Equity dibagi ke debt ke 370 juta. Karena tadi kita ngitung di awal ke debt dulu, bukan ke kiri. Gitu ya. Terus X-nya baru dapat 12.500. Kan equity ratio 25% mengikuti ini. Minimum margin. Gitu. 12 juta. Itu. Kalau yang ketiga ditanya return-nya berapa in percentage. Kalau misal stock price-nya 33.000. Gitu. Jadi bikin aja sama kayak tadi ya. Udah dapat. Nah, cuman ditanyakan return-nya sekarang. Bukan equity ratio-nya. Nah, jadi kalau return ngitungnya ya udah tinggal kita iniin aja 120 kurang 150 gitu. Jadi sebelum kita tambah, kalau ini kan kita ngitung udah ditambah nih yang kedua. Kita tambah X, kita tambah X, bisa dapat X-nya berapa untuk supaya equity ratio 25%. Tapi kalau ini dia nanya, return-nya tuh berapa sih? Even nggak ditambah X pun tuh berapa? Balik ke kita uangnya. Oh ternyata equity-nya jadi 120, awalnya 150. Jadi returnnya adalah minus 30 juta. Ada loss di sini. Nah, berarti tinggal kita hitung aja. 110 minus 30 juta dibagi 150 juta, 20%. Jadi kita punya loss atau kerugian sebesar 20%. Gitu. Kita lihat perbandingan equity-nya. Gitu ya. Oke. Itu buat perdagangan margin. Emang agak ribet. Tapi sebenarnya kalau misal latihan juga bisa kalau mau. Ada yang mau ditanya dulu margin trading? Ini materi masih buat UAS sih. Kayaknya di quiz, tapi nggak tahu sih. Tapi harusnya sih enggak ya. Oke, kalau belum ada yang nanya, gue lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Valuta asing atau foreign exchange. Oke, valuta asing ini lumayan complicated. Contoh soalnya tuh ada di buku. Ini mirip banget kayak soal di buku. Jadi nggak tahu sih. Tapi kalau saran gue coba baca buku aja buat yang valuta asing, especially soal-soalnya. Karena soal yang ini tuh kurang lebih sama kayak soal buku matkul, cuman beda angka aja. Gitu. Oke, jadi yang foreign exchange. On January 2, 2022, Mrs. Indira has 2 miliar in cash. And she wants to invest the money in foreign exchange investment instruments. Here are 2 alternatives she is considering.
Ada alternatif 1, alternatif 2. Ditanya yang A. For each alternative, calculate the value of the investment in foreign currency on January 2, 2022. Oke, jadi mungkin kalian agak bingung baca yang ini karena kayaknya di kelas kalian juga belum diajarin valuta asing. Tapi, jadi kalau misal ini kan dia nanya value of the investment, nilai investasi pada mata uang asing itu berapa sih? Nah, kita lihat nih, alternatif pertama. Dia masukin ke depositonya US dollar. Interestnya 2% per bulan, per tahun, dengan tingkat pajaknya, tax rate-nya 20%. Nah, exchange rate-nya atau nilai tukarnya segini. Nah, dia nanya ini kan yang value of the investment in foreign currency. Nilai investasi pada mata uang asing. Berarti dalam kasus ini mata uangnya US dollar. Nah, berapa nih value-nya di USD? Ya udah tinggal kita bagi aja ya. 2 miliar itu di Indonesia. Jadi kan kita punya uang, si Indita ini punya uang 2 miliar. Dia mau investasi ke deposito ini. Alternatif pertamanya adalah dia masukin deposito dolar. Nah, dengan uang 2 miliar ini, berapa sih di USD ini deposito nilainya? Kalau misal deposito ini ya udah as simple as 2 miliar kita bagi sama rate-nya, exchange rate-nya atau nilai tukarnya. Nah, nilai tukarnya kita pakai 13.900. Nah, kenapa kita pakai kurs jual? Selling rate itu kan kurs jual ya, kalau misal di sini. Nah, jadi kan logikanya kita masukin uang ke deposito ini. Kita masukin dalam bentuk US dollar, gitu kan. Nah, berarti kan money changer-nya ini menjual US dollar ke kita supaya kita bisa masukin uang US dollar itu ke deposito, gitu ya. Jadi kenapa pakainya selling rate atau kurs jual? Intinya kalau kita mau investasi dalam deposito, pasti pada saat tanggal kita menginvestasikan, kurs yang dipakai adalah kurs jualnya, selling rate-nya 13.900. Tinggal 2 miliar dibagi 13.900, 143.000 US dollar. Nah, atau alternatif kedua, kalau alternatif kedua, kita punya obligasi Jepang dengan face value 20 juta. Ya, face value obligasi 20 juta. Harganya at 90. Ditambah 1,5% transaction fee. Jadi harga bersihnya 91,5. Nah, kuponnya 4% per tahun. Harga obligasinya di akhir periode ini 2 Januari 2023 adalah 96. Ya, 96 bond price-nya. Maka berapa nilai nilai investasinya pada mata uang asing? Berarti dalam kasus ini adalah pada mata uang yen Jepang. Sama ya, kurs yang kita pakai adalah kurs yang selling rate gitu kan. Nah, cuman karena ini udah obligasinya udah dalam bentuk Jepang, nilai Jepang 20 juta, ya udah asing kelas 20 juta kita kali harganya 91,5%. Oke, nilai investasinya 18.300 yen Jepang. Ya, gitu aja. Kalau obligasi bisa kita langsung kali nih. Bond price-nya berapa, kita kali face value-nya. Gitu. Kalau yang pertama tadi deposito, karena depositonya dia nggak menspesifikasi berapa US dollar, kita asumsi kita 2 miliar semuanya kita investasikan. Kalau alternatif 2 kan jelas ya, yang diinvestasikan 20 juta yen. Ya udah tinggal 20 juta yen kita kali harganya 91,5%. Jadi nilai investasinya adalah 18.300.000. Gitu. Itu buat yang A. Oke, kalau mau ada yang ditanya langsung potong aja ya. Kalau valuta asing ini. Karena kalian belum dapat di kelas juga kan setahu. Jadi emang agak bisa bikin bingung juga. Nah, yang B, untuk setiap alternatif, hitung rate of return-nya. Nah, jadi long story short, net return itu ada rumus ini. 1 plus RP dikali 1 plus persentase apresiasi dikurang 1. Gitu ya. Ini, ya rumusnya emang kayak gini dari buku. Gitu. Return-nya. Nah, RP ini apa? RP ini adalah net interest atau interest bersihnya. Nah, kalau deposito, dia udah jelas bilang nih, depositonya ada pajak 20%. Jadi interest bunga 2% ini nggak fully balik ke kita 2%,
tapi dipotong pajak 20%. Nah, gimana ngitungnya? Ya udah tinggal 2% kita kali sama 1 dikurang 20%, atau kita kali 80% sisanya. 2% kita kali 80% dapat 1,6%. Jadi rate valuta asing ini secara bersih gitu ya, tanpa pajak adalah 1,6%. Nah, terus di sini ada rumusnya 1 plus persentase apresiasi. Oke. Persentase apresiasinya di sini in this case adalah apresiasi US dollar terhadap rupiah ya. Nah, apresiasinya berarti kan ini berapa sih kenaikan nilai tukarnya itu? Nah, kita pakai nilai tukar awal tadi kan 13.900 ya. Nah, nilai tukar akhir kita pakainya 14.100 gitu. Kenapa? Kok jadi kurs beli, kok nggak jadi kurs jual? Kan awalnya kita investasi ke deposito, ini pakai kurs jual. Nah, kita masukin uang, itu pakai kurs jual ngitungnya tadi. Karena si money changer menjual US dollar ke kita, terus US dollar yang dijual money changer ke kita yang kita beli itu kita masukin deposito. Nah, sekarang kalau dibalik nih ceritanya, kalau tadi kita masukin uang pakai kurs jual, sekarang kita ngeluarin uangnya nih. Jadi kan kalau misal deposito dia mau investasi selama sampai 3 Januari 2023 pasti uangnya diambil kan. Ketika uang itu diambil, pasti kursnya udah berubah, bukan kurs jual lagi tapi pakai kurs beli gitu kan. Jadi intinya logikanya aja, kalau kita masukin kita pakai kurs jual, ya udah berarti pada saat kita menarik uangnya kita pakainya kurs beli pasti gitu. Jadi 14.100 kurs belinya dikurang 13.900 ya kurs jual awalnya, dibagi 13.900 dapat 1,44% apresiasi. Nah, masukin ke rumus nih untuk return bersihnya, berarti 1 ditambah RP dikali 1 tambah persentase apresiasi kurang 1. 3,06% rate of return-nya yang B. Nah, alternatif kedua sekarang yang obligasi. Nah, kalau tadi deposito itu sistemnya adalah dengan interest itu langsung potong pajak gitu aja. Kalau obligasi itu kan ada dari capital gain, ada juga dari kupon. Nah, capital gain-nya itu begini. Jadi dia bilang pada saat 2 Januari 2023 harga bondnya 96. Nggak ada fee, nggak ada taxes anggapannya. Ya udah berarti nggak ada pajak, nggak ada biaya apa-apa lagi nih. Biaya cukup di awal aja, ya, 1,5. Oke, berarti capital gain-nya kita beli harganya 9,5, kita jualnya 96. Gitu. Pasti kan, nah ada selisih itu adalah capital gain. Itu masuk hitungan interest kita. Jadi interest kita nggak cuma kupon aja. Ya oke, kupon 4% dari harga awalnya dibagi 91,5%. Tapi kita tambah juga dengan capital gain-nya. 96% dikurang 91,5% dibagi 91,5%. Nanti dapat adalah interest bersihnya 9,29%. Ya. Nah, terus kita hitung nih persentasenya, rumus ini ya, persentase apresiasi atau depresiasi. Jadi ini itu bisa apresiasi, bisa depresiasi juga. Nah, kenapa sih gue langsung nulisnya persentase depresiasi Jepang ke IDR? Nih harganya turun nih, kursnya dari 109 jadi 98. Kan jelas turun ya, pasti depresiasi namanya. Tapi ingat, yang tadi gue bilang, depresiasinya itu nggak kebalikan kalau di sini. Tadi yang awal tuh apresiasi USD ke IDR, ya kan? Dari foreign ke domestik. Depresiasinya di sini juga dari Jepang ke IDR, sama-sama dari foreign ke domestik, bukan dari domestik ke foreign. Jadi kita nggak bisa langsung pakai rumus yang ngebalik apresiasi tadi. Jadi rumus depresiasinya beda, karena ini kan tetap maksudnya yang dari foreign ke domestik itu kan. Jadi rumus depresiasinya kita pakai adalah dengan langsung aja kursnya yang terakhir 98 dikurang 109 bagi 109. Jadi mirip kayak rumusnya apresiasi gitu. Jadi basically apresiasi depresiasi rumusnya sama as long as itu sama-sama dari foreign ke domestik. Jadi dari luar ke IDR rumusnya sama aja. Tapi kalau depresiasi pasti jadi minus, gitu aja bedanya. So, kalau kalian lihat di buku atau di Mojako nanti ada rumus depresiasi khusus lagi. Itu case-nya adalah dari nilai rupiah ke nilai luar. Gitu. Jadi karena ini sama,
ya udah sama-sama dari luar ke rupiah, rumusnya sama, bisa dapat minus 10,09%. Gitu. Kita masukin aja rumusnya net return di sini, nanti dapat net returnnya minus 1,74%. Oke. Nah, yang C ditanya investment alternatif mana yang harus dia ambil kalau Mrs. Indira mau withdraw dananya 2 Januari 2023. Jadi kasusnya dia mau ambil uangnya yang dia investasikan pada saat 2023, dia mau pilih yang mana. Jelas yang pertama ya, karena yang pertama net return-nya positif 3,06%. Yang kedua ini negatif, ya kan, 1,74%. Jadi kalau dia investasikan di deposito Amerika, deposito US dollar maksudnya, dia akan dapat uang dia balik sebesar 3,06%. Tapi kalau dia taruhnya di obligasi yen itu tadi, uang dia malah hilang minus 1,74%. Lucu. Ya, soalnya kita pilih alternatif 1. Gitu. Ya soal yang ini emang agak susah, jadi paling nanti coba dibaca lagi aja kalau misal udah dapet materinya di kelas. Harusnya bisa lebih paham kalau udah dapet materinya. Gitu sih. Oke, ini soal terakhir ada yang mau ditanya kah? Tentang valuta asing, foreign exchange, atau kayak dari awal tadi sampai yang sekarang ada yang mau ditanya lagi juga nggak apa-apa. Oke, kalau misal nggak ada yang ditanya, paling dari gue sampai di sini aja sih penjelasannya. Gue pakai soal UAS 2 tahun kemarin, jadi kita aja sih sekian dari gue. Thank you, good luck kuisnya. Biasa.